Selamat malam teman-teman. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai Introduction to Web UI Automation. Nah, apa sih UI Automation itu? UI Automation adalah suatu metode dalam pengujian perangkat lunak yang melibatkan penggunaan perangkat lunak untuk mengotomatisasi interaksi manusia dengan user interface atau UI. Nah, dengan adanya UI automation, tugas-tugas pengujian yang berulang dan memakan waktu serta klik tombol mengisi formulir atau memeriksa tata letak halaman menjadi dapat diotomatisasi sehingga memungkinkan tim QA untuk fokus pada pengujian yang lebih strategis. Nah, jadi dengan adanya UI automation, pekerjaan-pekerjaan yang misalnya kita ingin melakukan filter sebuah aplikasi dan filternya itu banyak digunakan oleh di beberapa tempat nih misalnya. Nah, kita dengan adanya UI automation kita bisa melakukan membuat satu automation dengan filter tersebut, dan itu bisa digunakan di menu-menu lain atau biasanya kita reuse saja. Nah, dengan adanya UI automation kita dengan cepat bisa melakukan dan memproses proses filter tersebut. Nah, apa sih pentingnya UI automation tersebut? Nah, pentingnya UI automation tersebut itu dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, dengan adanya UI automation mengurangi ketergantungan pada manual testing yang memakan waktu. Jadi meningkatkan UI automation itu dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi saat ada kondisi sebuah input data yang sangat panjang sekali, misalnya di situ ada pengajuan pinjaman dana yang dimana pengajuannya itu dia bisa melakukan bisa ada input data customer seperti nama, agama, terus kemudian tempat tanggal lahir, terus nomor KTP dan lain sebagai macamnya. Itu bisa dilakukan UI automation, yaitu dengan melakukan pengisian field-fieldnya tersebut. Nah, dengan adanya UI automation itu dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yaitu bisa jadi lebih cepat dalam proses penginputan peminjaman dana tadi. Terus dan itu pun juga bisa lebih akurat juga. Jadi memungkinkan juga untuk tim developer dan QA itu untuk fokus pada aspek penting dan strategis dari pengujiannya. Nah, yang kedua itu peningkatan cakupan pengujian. Nah, UI automation ini memungkinkan pengujian pada skala yang lebih besar. Ini memungkinkan tim QA untuk menjalankan ratusan bahkan ribuan skenario. Nah, dengan adanya UI automation, peningkatan cakupan pengujian yang telah dibuat oleh tim QA manual, misalnya dari tim QA manual itu sempat membuat ratusan atau bahkan 1000 skenario pengujian atau test case. Nah, dengan adanya UI automation, UI automation itu bisa dilakukan berulang kali tanpa adanya error atau mungkin nihil error seperti itu, dan prosesnya pun bisa jadi lebih cepat. Nah, yang ketiga itu adalah konsisten dan akurasi. Otomatisasi menghilangkan risiko kesalahan manusia dan memastikan konsisten dalam pengujian. Nah, proses UI automation ini menghilangkan risiko kesalahan manusia yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi tidak ada yang namanya typo dalam melakukan input data, seperti misalnya ada field sebuah nama yang diinput, misalnya nama saya pribadi Muhammad Yusuf. Nah, dalam proses UI automation itu tidak akan ada proses input atau risiko kesalahan manusia dalam melakukan input data tersebut. Nah, lalu yang keempat itu ada pengujian regresi yang efektif. Nah, poin regresi yang efektif ini sangat membantu QA manual dalam proses regression. Kenapa? Karena dengan adanya proses UI automation, proses regresi bisa berjalan lebih cepat yang pertama, dan proses regresi bisa berjalan lebih akurat juga, dan tidak adanya dan apabila ada kecacatan atau ada error minor maupun mayor, itu bisa kelihatan dari UI automation ini.
Nah, yang kelima adalah pengujian lintas platform. Nah, di tengah banyaknya platform maupun perangkat pada web atau mobile, UI automation itu memungkinkan pengujian lintas platform yang lebih efisien. Automation script dapat dikonfigurasikan untuk menjalankan pengujian pada berbagai sistem operasi dan perangkat keras. Lalu memilih testing tools. Nah, untuk testing tools UI automation itu sebenarnya banyak sekali. Yang pertama itu ada Selenium, dia bisa menggunakan bahasa pemrograman Java, Python maupun Ruby. Nah, yang kedua itu ada Catalon dengan bahasa pemrogramannya itu adalah Groovy. Yang ketiga Robot Framework dengan bahasa programannya itu Python. Yang keempat itu ada Cypress dengan bahasa pemrogramannya JavaScript atau TypeScript. Nah, dari keempat ini sebenarnya banyak sekali tools-tools UI automation lainnya, seperti contohnya Karate, terus untuk mobile itu bisa Appium, ada WebDriver IO, terus untuk web juga ada Ruby, ada apa lagi ya, dan lain macamnya. Nah, untuk dari keempat yang telah saya sebutkan di sini, saya pernah menggunakan ketiganya. Yang pertama itu saya pernah menggunakan, sebenarnya keempat ini pernah saya gunakan, namun untuk di real project itu saya hanya menggunakan 3. Untuk Selenium saat itu hanya untuk belajar-belajar. Terus kemudian saya pernah menggunakan Catalon di salah satu company untuk pembuatan UI automation. Kemudian pernah menggunakan Robot Framework juga dengan berbasis bahasa pemrogramannya Python, membuat end-to-end skenario dan regression skenario juga. Dan yang nomor 4 itu yang saat ini saya menggunakan aplikasi Cypress dengan bahasa programan JavaScript. Nah, masing-masing aplikasi ini sangat membantu dalam proses UI automation, dan di mana mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, lalu tahap perencanaan itu melibatkan pembuatan rencana automation testing. Nah, tidak semua tidak semua testing bisa dilakukan oleh UI automation. Salah satunya adalah dalam penginputan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS itu tidak bisa dilakukan UI automation, kecuali OTP-nya itu bisa disetting untuk dilakukan UI automation, itu masih bisa dilakukan. Nah, yang kedua itu adalah membuat script. Nah, script adalah elemen yang mereplikasi tindakan pengguna pada user interface. Nah, kita coba asumsikan. Nah, ini merupakan sebuah script dalam pengujian Cypress, yang dimana script ini berjalan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh user manual. Contohnya adalah saat user itu membuka sebuah link dengan link yang berisi https://opensource/demo dan lain-lain. Nah, dia apa sih yang akan dilakukan user tersebut? Nah, user tersebut akan melakukan input data seperti input username, terus kemudian input password, lalu dia akan melakukan submit untuk proses loginnya tersebut. Nah, ini merupakan contoh dari script untuk pembuatan UI automation. Lalu tes execution. Nah, setelah pengembangan script, kita dapat melakukan eksekusi tes pada sistem yang diuji. Automation testing mensimulasi interaksi pengguna yang sudah saya jelaskan tadi, input data, dan respon sistem. Lalu, apa sih tantangan dalam UI automation? Nah, tantangannya itu ketidakstabilan user interface. Nah, terkadang ada beberapa case yang dimana tampilan UI-nya itu tidak stabil. Itu mungkin dikarenakan adanya improvement dari sisi developer, atau memang itu merupakan aktivasi yang sudah akan dikembangkan. Nah, perubahan ini dapat membuat script UI automation-nya itu menjadi tidak stabil, dan dari sisi QA, khususnya QA automation, itu harus melakukan perubahan agar proses UI automation-nya itu tetap berjalan. Nah, yang kedua adalah perawatan script yang memakan waktu.
perawatan script UI automation dapat menjadi tugas yang memakan waktu karena posisi UI interface yang selalu berubah atau ada perubahan dalam sebuah aplikasi tersebut, yang dimana automation scriptnya itu harus dilakukan perubahan yang seperti saya bilang tadi karena efek tidak stabilan. Nah berarti QA automationnya itu harus melakukan perubahan script apa yang dilakukan seperti itu. Nah misalnya kita ambil contoh, misalnya di dalam sebuah menu pengajuan. Nah menu pengajuan itu misalnya buttonnya itu adalah namanya pengajuan. Nah saat kita melakukan pengambilan elemennya itu adalah menggunakan content text, yang dimana kita melakukan memverifikasi buttonnya itu pengajuan, dan ternyata ada perubahan dari sisi UI yang dari pengajuan menjadi peminjaman. Nah kita harus melakukan perubahan dari sisi elemennya tersebut, seperti itu contohnya. Nah yang ketiga adalah pengujian yang tidak cocok untuk automation. Nah tidak semua pengujian cocok untuk diotomatisasi yang tadi sudah saya sampaikan. Skenario pengujian yang melibatkan aspek subjektif, pengujian dengan variasi data yang sangat besar, atau test case yang kompleks seringkali lebih cocok untuk pengujian manual. Yang keempat, keterbatasan alat pengujian. Dan yang kelima, pengujian cross browser dan cross platform. Nah pengujian lintas browser dan lintas platform dapat menjadi rumit dalam UI automation. User interface mungkin memiliki tampilan dan perilaku yang berbeda-beda di berbagai browser ataupun platform. Jadi solusinya itu adalah merancang script yang responsif dan memastikan pengujian dilakukan pada berbagai kombinasi browser dan platform yang relevan. Nah mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan mengenai UI automation. Nah kita nanti akan pelajarin bagaimana kita membuat automation UI menggunakan Cypress dari awal mengambil elemen hingga running prosesnya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Sekiannya, kurang lebih mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.